Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi ini masih dalam lindungan Allah dan sehat. Ada satu hadis Rasulullah, salasun munjiyatun, ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan. Ini sifatnya masih umum. Selamat apa saja, ya selamat dunia, insya Allah juga selamat di akhirat. Apa itu? Yang pertama, khasyatillahi fis-sirri wal alan. Kalau kita pengen selamat, maka kita mesti khasyah, takut kepada Allah fis-sirri wal alan, dalam keadaan sir, dalam keadaan tersembunyi, sendiri, tidak diketahui oleh orang lain, wal alan, atau mungkin kita dalam keadaan banyak orang diketahui oleh orang lain. Ini yang pertama. Artinya takut kita hanya kepada Allah. Kadang-kadang kita takut hanya kepada manusia. Kalau ada orang kita kemudian tidak mau melakukan sesuatu yang jelek tentu saja. Tapi ketika tidak ada orang, karena tidak takut pada, kita takutnya hanya kepada orang, maka kita bisa saja melakukan kejelekan, dan disitulah kemudian kita tidak akan selamat. Itu yang pertama. Jadi khasyatillahi fis-sirri wal alan. Yang kedua, wal adlu fil ridha wal ghadab. Adil dalam keadaan ridha, dalam keadaan senang, ataupun dalam keadaan marah, atau dalam keadaan sedang kita tidak senang. Nah, ini juga sama, bisa terjadi di dalam keluarga, bisa terjadi dalam lingkungan yang lebih luas. Berbuat adil dalam keadaan apapun itu sesuatu yang tidak mudah. Kadang-kadang kita kalau sudah senang, apa-apa dituruti dan seterusnya. Lalu ketika ada satu kesalahan saja, ada satu hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, lalu kemudian kita marah. Dan apa yang baik dari orang lain itu kemudian serta-merta tertutup dengan satu kesalahan saja. Maka kita bisa mestinya berbuat adil dalam keadaan apapun. Dalam keadaan senang kita juga bisa berbuat adil, prasojo sak madya. Tapi dalam keadaan marah pun, dalam keadaan sedang kita tidak senang, juga bagaimana kita tetap bisa berbuat adil. Mungkin akan lebih mudah kita contohkan dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Kadang-kadang ada sesuatu yang mungkin di pasangan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau mungkin juga dalam hal-hal tertentu pasangan kita berbuat salah. Ya tentu kalau salah ya harus diingatkan. Ketika sudah diingatkan, segeralah menyadari diri, meminta maaf, memperbaiki diri. Itu kan seperti itu mestinya. Kemudian tidak mengulangi kesalahannya orang yang berbuat salah. Bagi kita, pasangannya, tidak boleh juga mengungkit kesalahan pasangan kita. Jadi jangan sampai kemudian kowe mbiyen ngene, kamu dulu begini, dan seterusnya. Itu akan selalu kemudian merusak keharmonisan keluarga. Dan yang terakhir dalam konteks ini adalah bagaimana kemudian kita melihat sisi-sisi positifnya. Jadi satu kesalahan yang sudah terjadi, sudah kita maafkan, dia sudah minta maaf, maka kemudian bagaimana kita lihat sisi positifnya. Oh iya, memang dia pernah salah satu kali, tapi masih banyak kebaikan, masih banyak perhatiannya, dan seterusnya. Saya kira itu akan kemudian menjadikan kita dalam konteks keluarga selamat. Dalam konteks lebih umum lagi, ya kalau kita bisa berbuat adil dalam keadaan apapun, kita juga akan selamat dunia dan juga akhirat. Dan yang terakhir, kata Rasulullah, wal qasdu fil fakri wal ghina. Sederhana di dalam keadaan fakir, kekurangan, sedang tidak punya, wal ghina, ataupun mungkin dalam keadaan kita sedang kaya, bahkan mungkin begitu, cukup, kita tetap diperintahkan untuk sederhana. Artinya ini dalam konteks
stabilitas keluarga. Sekali lagi ini tuntunan bagaimana kita mengatur ekonomi dalam keluarga. Jangan kemudian kita ya kalau kemudian kurang, tentu bagaimana kita berusaha untuk mencukupkan, kita bisa berhemat dan seterusnya. Bahkan kalaupun berlebih, mungkin kita kaya raya begitu, tetap saja kita diperintahkan untuk sederhana. Jadi tidak boros, tidak menghambur-hamburkan harta dan seterusnya. Nah, 3 hal ini kalau bisa kita lakukan, yang pertama tentu saja kita bisa selalu takut kepada Allah. Yang kedua bisa adil dalam keadaan apapun. Dan yang ketiga kita bisa sederhana mengelola harta ini. Maka insya Allah kita akan selamat. Sederhana itu artinya ya kalau pengennya cukup, bisa jadi kita kurang terus, maka kemudian kita bisa menghalalkan segala cara. Maka kita bagaimana kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas yang telah diberikan oleh Allah itu, kemudian kita kelola dengan sebaik-baiknya, kita syukuri. Yang terpenting terkait dengan harta itu bagaimana kita kemudian bisa juga menyisihkannya untuk kepentingan ibadah maliyah, infak, sedekah, bahkan mungkin zakat, haji. Mari ini menjadi satu perhatian kita. Di antara kebutuhan-kebutuhan yang lain itu menjadi sesuatu yang perlu kita lakukan. Barangkali itu apa yang saya sampaikan untuk pagi hari ini. Sekali lagi semoga Allah memberikan ridho kepada kita semuanya, keluarga kita selamat, kita selamat, dan saudara-saudara kita juga selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.